Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peserta didik, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Peserta didik, pasti kalian pernah melihat orang bermain layang-layang kan? Atau bahkan kalian sendiri yang bermain layang-layang. Ketika orang bermain layang-layang, tentunya ada kalanya layang-layangan itu putus. Pernahkah kalian menghitung berapa sisa tali yang ada? Jika pada awalnya panjang tali kelayang itu ada 4/1/3 meter, kemudian putus 2/2/3 meter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan perhitungan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pengurangan pecahan penyebut sama. Sebelum kalian melakukan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, ada satu hal yang perlu kalian ingat kembali, yaitu bahwa pada pecahan terdapat pembilang dan penyebut. Jika pada pecahan 1/2, maka bagian atasnya atau 1 ialah pembilang dan bagian bawah 2 adalah penyebut. Maka untuk pengurangan pecahan penyebut sama dapat berbentuk seperti ini. 2/3 dikurang 1/3. Di sini angka 3 adalah penyebut. Jadi, untuk melakukan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama, kalian dapat melakukan pengurangan secara langsung, di mana penyebutnya sama sehingga penyebutnya tidak berubah. Kemudian, bagian atasnya dapat langsung kalian kurangkan. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi, 2/3 dikurang 1/3 hasilnya 1/3. Penyebut dengan angka 3-nya tetap sama, kemudian angka 2-nya dikurang 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan 5/7 dikurang 3/7? Benar sekali, maka hasilnya 2/7, di mana 7-nya, yaitu penyebutnya, tetap alias tidak berubah. Kemudian bagian atasnya atau pembilangnya kalian kurangkan. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi 5/7 dikurang 3/7 hasilnya ialah 2/7. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengerjakan pengurangan 3, 2/3 dikurang 2, 1/3? Untuk melakukan pengurangan ini, Ibu akan memberikan 2 cara. Cara yang pertama ialah kalian langsung melakukan pengurangan. Seperti ini. 3 dikurang 2, bagian depan dikurangkan bagian depan. Kemudian bagian belakang dikurangkan dengan bagian belakang. 2/3 kalian kurangkan dengan 1/3. Jadi ingat, depan dikurang depan, belakang dikurang belakang. 3 dikurang 2, 2/3 dikurang 1/3. 3 dari sini, 2 dari sini, 2/3 dari sini, dan 1/3 dari sini. Lalu, mengapa di sini ada tanda tambah? Tanda tambah di sini dimaksudkan bahwa bagian depan nanti hasilnya akan ditambah dengan bagian belakang. Jadi tidak mempengaruhi ya dengan hasil pengurangan. Kita lanjutkan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan dengan bagian belakang. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Kalian dapat langsung menulisnya di atas. Bagaimana dengan cara 2? Untuk mengerjakan pengurangan pecahan penyebut sama dengan cara 2, kalian harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Mari kita ingat caranya. Jika pada pecahan 1/3, cara merubahnya ialah bagian depan dikali bawah, kemudian hasilnya ditambah dengan atas. 1 dikali 3 sama dengan 3,
kemudian ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4/3. 4 didapat dari 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 3-nya didapatkan dari angka 3 di sini, yaitu penyebut dari pecahan itu sendiri. Sekarang mari kita lakukan pengerjaan pertanyaan ini. 3 2/3 dikurang 2 1/3. 3 2/3 kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 11/3 dikurang 7/3. Bagaimana perhitungannya? 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Maka di sini ditulis 11 dan di bawahnya ditulis 3. Yaitu tetap sama. Kemudian di bagian belakang, 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7, maka di sini hasilnya adalah 7. Diperolehlah 7/3. 3 diperoleh dari di bawah ya, atau penyebutnya. Jadi penyebutnya tidak berubah. Kemudian langsung kalian dapat kurangkan, karena di sini penyebutnya sama. 11 dikurang 7 sama dengan 4, kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Kemudian diperolehlah angka 1/3. Bagaimana caranya? Mari kita ingat kembali. Untuk mendapatkan 1/3, kalian dapat melakukan pembagian. 4 bagi 3. Carilah perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Kalau 3 dikali 2 kan 6. 6 melebihi dari 4. Maka kalian dapat lakukan 3 kali 1 saja. Maka diperoleh di sini 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita kurangkan. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka diperoleh 1/3. 1 yang besar didapat dari yang atas, 1 yang kecil didapat dari yang bawah, kemudian 3 didapatkan dari 3 bagian depan ini. Diperolehlah 1/3. Ibu ulangi, 1 bagian besar dapat dari atas, 1 yang kecil dapat dari bawah, dan bagian bawah 3 ini kita dapat dari yang depan. Untuk pengerjaan cara 1 dan cara 2 sebenarnya sama. Kalian perhatikan di sini. Jika bagian depan dikurang dengan bagian belakang dan angka yang di depan lebih besar, maka kalian langsung saja menggunakan cara 1 karena cara 1 lebih mudah. Namun, kalau di sini lebih kecil dari yang di belakang, maka ibu sarankan kalian menggunakan cara 2. Misalnya, di sini 2/3 dan di sini 3/3. Atau kita balik saja. Di sini 1/3, di sini 2/3. Maka, jika di sini 1 dan di sini 2, kalian akan kesulitan untuk mengurangi 1 dikurang 2. Maka, untuk itu ibu sarankan kalian gunakan cara yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Sinta membeli benang sepanjang 2/7 cm, kemudian diberikan kepada adiknya. Kalau diberikan, berarti benangnya berkurang sepanjang 3/7 cm. Berapa panjang sisa benang Sinta sekarang? Sekarang kita perhatikan. Di sini pecahan pertama yaitu 2/7. Sedangkan pecahan kedua 3/7. Ternyata pecahan pertama angkanya lebih kecil dari pecahan kedua. Maka kita sepakat untuk menggunakan cara 2 agar lebih mudah. Dapatlah peroleh seperti ini. 10 2/7 dikurang 4 3/7. Karena kita sepakat menggunakan cara 2, maka kita ubah keduanya menjadi pecahan biasa. 10 dikali 7 sama dengan 70, kemudian ditambah 2 hasilnya 72.
Kemudian 4 kali 7 hasilnya 28 ditambah 3 sama dengan 31, maka diperolehlah 72/7 dikurang 31/7. Ingat, penyebutnya tetap sama. 7 yang ini didapat dari yang depan, 7 yang ini didapat dari yang belakang. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita kurang. Maka diperolehlah 41/7 atau 41/7 cm. Kita dapat menyederhanakannya menjadi 41 dibagi 7, yaitu kita cari perkalian 7 yang hasilnya kurang dari 41 yang paling mendekati. 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21, 7 kali 4, 28, 7 kali 5, 35, 7 kali 6, 42. Nah, kalau 7 kali 6 lewat, maka kita pilih 7 kali 5. 7 kali 5 adalah 35. Tinggal kita kurang. Diperolehlah 6. Jadi hasil pecahannya 5, 6/7. Jadi jawabannya adalah 5, 6/7. 5 dapat dari atas, 6 dari bawah, dan 7 dari depan. Sekarang mari kita latihan soal. 1. Bu Bunga membeli kain sepanjang 2/3 meter. Kemudian digunakan untuk membuat baju sepanjang 1/3 meter. Berapa sisa kain Bu Bunga sekarang? Perhatikan. Karena pecahan pertama yaitu 2 lebih besar dari 1, maka kalian dapat menggunakan cara 1 agar lebih mudah. Sedangkan pada pertanyaan nomor 2, Ayah membeli kayu sepanjang 3/1/4 meter, kemudian digunakan 1/2/4 meter untuk membuat meja belajar. Berapa panjang kayu Ayah sekarang? Perhatikan, karena di sini pecahan pertama lebih kecil daripada pecahan kedua, maka kalian dapat menggunakan cara 2. Mudah bukan melakukan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama? Selamat latihan soal. Tetap semangat dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.